Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasyifaturah Nadira dengan NIM 2350191079. Di sini saya akan menjelaskan proses isolasi dan identifikasi senyawa terpenoid dari fraksi N-heksan daun buas-buas atau Premna ceratifolia. Baik, jika dilihat dari latar belakangnya, riset bahan alam itu berfokus pada pencarian lead compound baru. Salah satunya itu terpenoid yang memiliki struktur unik dan aktivitas biologis yang beragam. Nah, Indonesia ini memiliki potensi besar sebagai sumber obat herbal, termasuk daun buas-buas atau Premna ceratifolia. Dari data kandungan terpenoid daun buas-buas masih didominasi oleh penelitian luar sehingga profil kimia itu dapat berbeda karena adanya faktor lingkungan. Maka dari itu, adanya penelitian ini tuh bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi terpenoid nonpolar dari fraksi N-heksan daun buas-buas dengan menggunakan kromatografi kolom dan GCMS. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana tahapan isolasi senyawa terpenoid dari fraksi N-heksan daun buas-buas atau Premna ceratifolia menggunakan kromatografi kolom. Yang kedua, itu apa saja senyawa terpenoid yang berhasil diidentifikasi dari daun buas-buas atau Premna ceratifolia menggunakan instrumen GCMS. Untuk kajian tumbuhannya, jika dilihat dari klasifikasi itu termasuk kingdom Plantae, ordonya itu Lamiales, familinya Lamiaceae, genusnya itu Premna, dan spesiesnya itu Premna ceratifolia. Kemudian untuk morfologinya, batang dan percabangannya itu kulit kayu berwarna abu-abu kecoklatan, memiliki percabangan yang cukup banyak, karakteristik daunnya itu berbentuk bulat telur, permukaannya itu ada rambut halusnya, kemudian memiliki ciri khas yaitu mengeluarkan aroma khas atau aromanya itu akan keluar jika diremas. Kemudian bunganya itu kecil, berwarna putih kehijauan, dan memiliki mahkota berbibir dua. Kemudian untuk buahnya itu berbentuk bulat kecil, berwarna hijau saat muda, dan berubah hitam saat matang. Kemudian kandungan kimia secara umum selain terpenoid pada buas-buas ini itu di akarnya itu mengandung flavonoid, steroid, alkaloid, glikosida, dan senyawa polifenol. Sedangkan di daunnya itu mengandung flavonoid, saponin, polifenol, terpenoid, dan alkaloid. Di ekstrak batang itu memiliki aktivitas antioksidan yang cukup tinggi. Nah, terlampir aktivitas farmakologinya sebagai berikut. Proses isolasinya, jika dilihat dari garis besarnya aja, itu tuh ada proses maserasi. Kemudian ada fraksinasi cair-cair, dan kromatografi kolom gravitasi. Sebelum dilakukan maserasi, kita tuh harus disiapkan dulu simplisiannya dengan melakukan sortasi basah dengan pencucian, kemudian dirajang, dikeringkan di bawah sinar matahari atau dengan menggunakan oven. Setelah mendapatkan simplisia yang kering, itu bisa dihaluskan dan diayak. Kemudian barulah kita melakukan maserasi dengan cara 900 gram simplisia dimaserasi dengan 5 liter etanol 96% selama 5 hari dengan pelarut yang diganti setiap 24 jam dan diaduk sesekali. Setelah itu disaring dan dimasukkan ke dalam rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak kental. Setelah itu dilakukan fraksinasi cair-cair dengan cara 150 gram ekstrak dilarutkan dalam 170 ml air hangat, ditambahkan N-heksan 150 ml, kocok kuat dan diamkan hingga berbentuk 2 lapisan. Nah, selama pengocokan itu corongnya itu harus dibuka agar tidak meledak ya. Kemudian dipisahkan kedua fase. Nah, N-heksannya ini tuh diulang 5 kali sampai N-heksannya itu bening. Kemudian fraksi N-heksannya itu dimasukkan kembali ke rotary evaporator hingga mendapatkanlah rendemennya itu 12,4%. Kemudian dilakukan kromatografi kolom dengan fase diam silika gel dan sampelnya itu yang tadi fraksi N-heksan dan ditambah silika gel diabsorpsi dan dielusi secara gradien menggunakan pelarut N-heksan banding etil asetat. Kemudian didapatlah subfraksi. Subfraksinya ini didampung di dalam vial dan dilakukan identifikasi lebih lanjut. Nah, identifikasi lebih lanjutnya ini menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Didapatkan hasil terlampir pada gambar
Kemudian digunakan juga menggunakan instrumen GCMS, terlampir hasilnya itu pada gambar. Setelah dilakukan proses isolasi dan identifikasi, itu didapatkan hasil senyawa yang serupa dengan neopetadin, tetramethylhexadesen, dan 2-hidroksil 4A,5 dimetil 3-oktahidronaphthalen. Dengan spektrum massa fraksi N-heksan daun buah-buah sebagai berikut terlampir. Jadi dapat disimpulkan bahwa isolasi senyawa dari daun buah-buah atau Prana ceratifolia itu dapat dianalisis menggunakan GCMS dan berhasil mengidentifikasi beberapa senyawa terpenoid. Isolasi yang diperoleh itu belum berupa senyawa murni, melainkan masih merupakan campuran beberapa komponen. Senyawa terpenoid yang teridentifikasi itu meliputi neopetadin, kemudian ada 3,7,1115 tetrametil 2-heksadesen, kemudian ada 2-hidroksil 4A,5 dimetil 3-oktahidropentalen. Nah, senyawa terakhirnya itu merupakan temuan baru dibandingkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Jadi, saran yang dapat diberikan itu dengan melakukan penelitian lebih lanjut menggunakan kromatografi yang lebih spesifik atau melakukan optimasi fase gerak untuk memisahkan komponen senyawa agar senyawa yang diperoleh itu bisa murni. Kemudian yang kedua itu melakukan pengujian aktivitas farmakologi seperti antioksidan, antibakteri, atau antiinflamasi terhadap senyawa terpenoid baru yaitu 2-hidroksil 4A,5 dimetil 3-prop-1N 2-yl oktahidropentalen. Lalu melakukan analisis dan identifikasi lebih mendalam terhadap senyawa lain yang masih mendominasi hasil kromatogram. Kemudian, melakukan pengujian parameter spesifik dan non-spesifik ekstrak seperti kadar abu, kadar air, dan cemaran mikroba, serta uji stabilitas senyawa terpenoid volatil untuk menjamin mutu, keamanan, dan kestabilan sebelum dikembangkan menjadi sediaan farmasi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.